Kau mengatakannya dengan begitu manis. Bagaimana mungkin aku membayangkanmu? Membayangkan apa? Apa? Bahwa antek-antek putriku, biarawati muda itu, suatu hari akan menjadi istriku. Itu sudah kehendak Tuhan. Itu juga kehendak kita, kan? Dengar, aku tidak akan lama, sebentar saja. Ya ampun. Kau ini. Tiketnya. Tidak mengenal saja ya. Kalau seperti itu tidak Ulan, bisa, Pak. sangat penting bagiku jika kau menyerahkan tiket ini kepada Tuan Lario secara pribadi. Tentu saja. Wah, Selamat malam. Kalian sudah memesan tempat? iya, iya. Meskipun kau sedikit takut atau merasa malu, aku akan minta sesuatu darimu. Luciano, hati-hati dengan apa yang akan kau katakan. Cecilia tersayangku. Aku sangat lapar. Kenapa kita tidak makan sebentar? Itu yang akan kutanyakan padamu, sayang. Suster Fortunata. Suster kepala, aku kira kau sudah tidur. Aku juga berpikir hal yang sama. Apa yang kau lakukan malam-malam begini? Suster kepala, apa kau memperhatikan betapa cantiknya pengantin wanita dan betapa tampannya pengantin pria? Aku sudah memperingatkanmu. Jangan berkeliaran malam-malam di lorong sambil membawa paket yang mencurigakan. Itu tidak boleh, suster. Aku akan menjelaskannya. Aku tiba di sekolah, aku mencari buku doaku dan aku tidak menemukannya. Sekarang aku akan menceritakan kisah buku doaku. Ibuku memberikannya padaku. Ibuku mendapatkannya dari nenekku dan nenekku mendapatkannya dari nenek buyutku. Dan nenek Aku buyutku tidak mendapatkan... tertarik dengan cerita buku doamu itu. Tapi dengan ceritamu sendiri. Jadi lanjutkan ceritamu sekarang. Mengingat betapa beratnya kehilangan buku itu, aku kembali secepat kilat ke rumah Tuan Larios. Dan inilah buku doaku yang terkenal. Suster, kau tidak akan bisa membuatku percaya bahwa ada buku doa di dalam paket. Bukan begitu, suster kepala. Kebetulan ada sisa makanan di pesta dan Silvestre menawarkannya untuk ayam-ayam kita. Aku tidak ingin merepotkannya, tapi dia bersikeras dan aku tidak bisa mengecewakannya. Tentu. Untuk ayam-ayam itu. Kau tahu kan mereka makannya sangat banyak. Mereka makan dan makan, tidak pernah puas. Kemudian aku pergi ke hotel tempat pengantin baru menginap untuk mengantarkan tiket pesawat yang mereka lupakan. Sekarang aku sudah kembali ke sini. Baiklah, suster. Kalau begitu, bawa itu ke dapur. Selamat malam. Selamat malam. istirahat. Selamat malam. Semuanya berjalan lancar. Pengantin wanita seperti malaikat. Apa pendapatmu tentang Dulce Maria? Seperti malaikat lainnya, dia sangat bahagia. Ya, tidak sepenuhnya. Dia ingin mereka mengajaknya dalam bulan madu. Dia ingat kita mengajaknya dalam bulan madu kita. Jangan ingatkan aku tentang itu. Cecilia pasti akan jawab ya. Tapi Luciano bahkan tidak mau mendengar tentang itu. Dia berpikir lebih logis daripada aku. Selamat malam. Halo Silvestre. Aku mendengar suara, jadi aku datang. Bagaimana pertemuanmu tadi?
Baik, terima kasih. Oh, Silvestre, tolong periksa apakah Dulce Maria sudah tidur. Segera, Nyonya. Apa kalian tidak ingin kopi? Tentu saja mau, Silvestre. Kopi enak tidak pernah ditolak. Tuan memang paling ahli dalam hal ini. Oh ya, aku tidak memakai sepatu. Mari kita bersulang untuk kebahagiaan pengantin baru kita. Bersulang. Sampai jumpa, Tuan. Tuan, Ya, apa yang bisa kau bantu, nak? apa Tuan pemimpin di sini? Aku pemimpin di sini dan di luar sana. Apa yang bisa kau bantu? Apa yang kau cari? Apa ada pengantin pria di sini dan juga pengantin wanita? Ada banyak di sini, nak, dan pengantin wanita juga. Maksudku pengantin yang paling tampan dan yang paling cantik. Aku tidak bisa mencari orang seperti itu, nak. Siapa yang kau cari? Ayahku, Dan siapa ayahmu? seorang pria. Tentu saja. Tentu bukan orang Mars. Siapa namanya? Apa Tuan menanyakan itu karena penasaran? Itu karena jika kau menanyakan orang, harus tahu siapa orangnya. Namanya Luciano. Nama belakangnya? Benar kan Tuan penasaran? Oh. Aku lihat Tuan penasaran. Nama belakangnya. Luciano Larios. Dia ada di kamar 327. Liftnya ada di ujung lorong sana. Resepsionis, Dia tidak ada di lantai atas. Anak itu tidak ada dimanapun. Tidak ada. Dulce Maria telah menghilang. Bagaimana bisa terjadi? Nyonya. Sebelum tidur, si kecil bertanya beberapa hal padaku. Pertanyaan seperti apa? Tentang kenapa Tuan dan Nona Cecilia, maksudku Nyonya Cecilia menginap di hotel, bahwa dia harusnya berada di sana bersama mereka untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di pesta. Itu komentar yang pantas membuat kita curiga. Ya, aku juga mulai curiga. Dan aku bertanya kenapa dia menanyakan itu dan dia menjawab kalau Apa? Apa jawabannya? dia ingin menelpon mereka besok pagi untuk mengucapkan selamat jalan. Apa kau mencurigai hal yang sama denganku? Apa menurutmu anak itu menyusul mereka? Ayo kita selamatkan dia. Semoga kita sampai Iya, tepat waktu. kenapa kau tidak bisa sampai tepat waktu? Karena Luciano mampu melemparnya keluar jendela. Cepat. Jadi begitu ya. Permisi. Di mana kamar 372? We don't know what you're saying. Purher, Kalian aneh sekali. Oh iya, apa kau tahu kamar ayahku nomor 327? ya tentu. Naik lift dan tekan nomor 3 ya. Si Pirili. Tidak bisakah kau lebih cepat? Stefania, ini mobil bukan jet tempur, kau mengerti? Kita harus sampai ke hotel sebelum anak itu muncul di hadapan Luciano. Kau tahu temperamennya. Tentu saja, dia sangat pemarah. Tapi kita sedang bicarakan putrinya. Kita sedang membicarakan malam pernikahannya. Dan kalau Dulce Maria mengganggunya akan terjadi kerusuhan di kota. Orang yang membawa anak itu ke dunia ini yang harus bertanggung jawab. Luciano bertanggung jawab, tapi ini berbeda. Malam pernikahan antara ketiga orang. Saat itu bulan madu kita, dan kita juga menerimanya kan? Kita menerimanya, kita terima. Ingat, kau marah dan butuh waktu lama untuk meyakinkanmu. Kenapa kau berhenti tergesa-gesa seperti ini? Karena lampu merah yang berkedip di sana disebut lampu lalu lintas. Dan itu menunjukkan bahwa kita harus berhenti. Lampu lalu lintas. Semoga lampu lalu lintas dihapus dari muka bumi.
Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Aku Luciano. mencintaimu. Apa kau dengar? Aku rasa aku dengar seseorang mengetuk pintu. Iya, ada yang mengetuk pintu. Tapi siapa yang datang ke sini dan pada jam segini? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Mereka mengetuk lagi. Kita tidak akan membuka pintu Kenapa tidak? karena malam ini adalah malam kita. Dan aku tidak membiarkan siapapun mengganggu kita. Baiklah. Tapi ini terakhir kalinya aku menikahi. Tidak masalah. Sekali saja sudah cukup. Ada apa? Ya, manajemen hotel memberikan botol ini untuk perayaan Anda. Dan amplop ini yang ditinggalkan oleh seseorang di meja depan untuk Anda. Tiketnya. Aku lupa. Pasti Silvestre yang mengirimnya. Semoga aku tidak terlambat. Tidak. Tentu saja. Kau dan manajemen adalah perwujudan efisiensi. Aku merasa lega bisa mengetahuinya. Ini. Ini untukmu. Terima kasih, Tuan. Permisi ya.